Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, yang pertama menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tujuannya adalah menjelaskan tujuan kebijakan fiskal, menjelaskan instrumen kebijakan fiskal, dan menganalisis secara kritis informasi dan data-data yang diperoleh serta membuat pola hubungan dan kesimpulan tentang kebijakan moneter dan fiskal. Pernahkah kamu mendengar tentang perubahan-perubahan atas penarikan pajak, perubahan anggaran, keputusan untuk utang pemerintah, atau subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah? Nah, itulah contoh beberapa kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN, dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Peranan kebijakan fiskal bagi negara maju. Peranan kebijakan pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu memengaruhi jalannya perekonomian. Sementara itu, bagi negara berkembang, peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi, maka output nasional akan meningkat, yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Apa sih tujuan kebijakan fiskal? Tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu memperbaiki keadaan perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga secara umum dan laju inflasi. Implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung, progresif, dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Yang keempat, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Instrumen kebijakan fiskal. Terdapat 3 instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, yaitu sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaiknya pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan yang berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Yang kedua, politik anggaran. Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara. Jenis-jenis kebijakan anggaran. Ada anggaran berimbang. Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. Yang kedua, anggaran dinamis. Anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya.
Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat. Ketiga, anggaran defisit. Anggaran defisit memiliki ciri di mana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan berbagai kebijakan, di antaranya menciptakan uang baru dan melakukan pinjaman dalam atau luar negeri. Selanjutnya, anggaran surplus. Anggaran surplus memiliki ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Sekian dulu pembahasan dari saya tentang kebijakan fiskal. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.